Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan tugas 3.1.A.9 koneksi antar materi. Saya Ari Susanto, SPD, CGP Angkatan 4, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Triloka terdiri dari Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ingarso Sungtulodo di depan dapat memberikan teladan yang baik bagi muridnya dan rekan sejawat maupun anggota masyarakat, di mana guru dapat menganalisis dan mempertimbangkan keputusannya, karena keputusan tersebut kelak akan menjadi contoh bagi murid-murid, rekan sejawat, dan anggota masyarakat. Ingmadyo Mangunkarso di tengah dapat membangun karsa, kemampuan, dan semangat, di mana guru harus mampu mengambil keputusan-keputusan seperti teknik dan media mengajar haruslah yang berpihak kepada murid dan mampu membangkitkan karsa, semangat, dan kemampuan muridnya. Tutwuri Handayani di belakang dapat mendorong kinerja murid untuk mengembangkan potensinya, di mana guru harus mampu mengambil keputusan terkait proses pembelajaran dan kegiatan sekolah yang dapat mendorong kinerja murid agar dapat berkembang sesuai dengan minat, profil, dan kesiapan belajar murid. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam mengambil suatu keputusan, di mana ini terdiri dari 3, yaitu rule based thinking, yaitu mengedepankan intuisi, kejujuran, aturan, dan prinsip yang mendalam. Kedua, end-based thinking, di mana mengedepankan nilai-nilai agama, penghargaan akan hidup dan masa depan. Yang ketiga, yaitu care-based thinking, yang mengedepankan kasih sayang, cinta, toleransi, kesetiaan, dan empati. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam menguji pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif, atau masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Pembimbing, pengajar praktik, dan fasilitator telah membantu saya berlatih mengevaluasi pengambilan keputusan yang telah saya ambil. Menurut saya, pengambilan keputusan yang telah kami ambil sudah sangat efektif. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Dengan memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional diri, kita sebagai seorang guru akan mampu mengambil keputusan dengan tepat, karena kita mampu mengelola diri kita dan menyadari akan pentingnya ketepatan dalam mengambil keputusan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Seorang guru harus memiliki nilai-nilai dalam guru penggerak agar dia mampu menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa merugikan siapapun. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebuah pengambilan keputusan yang baik harus melalui evaluasi dan analisis kasus terlebih dahulu, yaitu meliputi 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Ya, masalah muncul karena adanya perubahan paradigma budaya di sekolah. Salah satunya adalah aturan sekolah yang bersifat memaksa. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajar yang memerdekakan murid-murid kita? Ya, akhirnya kita harus tepat mengambil keputusan yang berpihak pada murid, karena pada dasarnya guru harus menghamba pada murid.
Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan harus melihat aspek-aspek pengambilan keputusan meliputi 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya? Hal yang dapat saya simpulkan adalah bahwa dalam mengambil keputusan, seorang guru harus memperhatikan kepentingan murid, dan dalam mengambil keputusan hendaknya mengevaluasi dan menganalisis terlebih dahulu kasus yang dialami. Demikian pemaparan saya ucapkan terima kasih. Salam Guru Penggara. Mari kita wujudkan Merdeka Belajar.